semuanya? Pasti semua baik kan? Karena itu kita akan mulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali datang kepadamu untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, hari ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan juga Tuhan yang akan memberkati kami semua dengan kesehatan dan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah teman-teman, karena semuanya sehat, kita akan nyanyikan lagu pujian kita dengan semangat dan penuh sukacita. Nah lagu pujian kita hari ini adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya,
Haleluya, puji Tuhan. Dengan mulut aku memuji Tuhan, dengan tangan bertepuk memuliakan Tuhan, sehingga hati kita selalu penuh dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Judul cerita kita hari ini, Aku Suka dan Aku Mendengar. Tentang apa yang disukai? Wah, bikin penasaran ya. Aku suka dan aku mendengar. Nah, ini seseorang yang dia suka tinggal di bait Allah. Siapa namanya? Namanya adalah Samuel. Dia sejak kecil dia tinggal di bait Allah. Karena Samuel ini lahir hasil doa dari orang tuanya. Waktu orang tuanya berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan kabulkan doaku, Engkau memberikan aku anak, maka anakku itu aku akan persembahkan kepada Tuhan. Dan betul Tuhan dengar doanya, lahirlah Samuel. Dan orang tua Samuel menepati janjinya dan menaruh Samuel dari sejak kecil di bait suci. Dan Samuel ini setelah ditaruh di bait suci, ya, dia suka tinggal di sana. Sebab di sana dia dididik, di sana dia diajar. Dia tidak pernah minta pulang ke rumahnya. Pastinya di rumahnya lebih senang, pastinya di rumahnya lebih bebas dibandingkan dengan dia ada di bait suci. Tapi Samuel suka ada di bait suci. Jadi di sana dia tidak habiskan waktunya untuk bermain, tapi dia ikut bantu-bantu. Ya, bantu Nabi Imam Eli untuk mengurus bait suci. Jadi luar biasa Samuel ini. Dia suka ada di rumah Tuhan. Dia suka memuji Tuhan. Dengan mulutku memuji, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat memuji Tuhan. Itu Samuel. Daud juga begitu, Raja Daud. Kalau ada orang yang mengajak dia pergi ke rumah Tuhan, pergi ibadah di bait Allah, dia sangat senang. Sama dengan Samuel. Samuel suka bantu-bantu, tidak habiskan waktunya bermain, tapi dia senang ada di bait suci atau rumah Tuhan. Kalau sekarang kita sebutnya gereja. Sehingga dikatakan oleh Alkitab firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel dikatakan di sana bahwa Samuel semakin besar, semakin disukai oleh Tuhan dan juga manusia. Waduh, dia disukai oleh Tuhan dan juga disukai oleh manusia. Kenapa? Karena itu tadi, dia suka ada di rumah Tuhan. Nah, anak-anakku semua hari-hari ini senangnya, sukanya, gembiranya, bahagianya ada di mana? Ayo, nih tanya kepada diri sendiri. Apakah senangnya kalau berlama-lama main game? Senangnya berlama-lama di luaran? Waduh, jangan ya. Kita harus seperti Samuel. Wah, dia senang dalam didikan di rumah Tuhan. Senang mendengar pujian. Senang mendengar firman Tuhan. Karena Tuhan memberikan tempat-tempat di mana kita dididik. Ya, di rumah misalnya. Di situ juga kita harus senang dengan papa mama, dengan adik-adik, dengan keluarga. Harus senang. Di situ kita dinasihati. Di situ kita diajar. Di sekolah juga kita diajar. Dibina menjadi anak baik. Kita harus senang. Kita jangan senang di tempat lain, di tempat warnet, di tempat main game, di tempat bebas-sebebasnya lupa waktu, jangan. Tetapi kita senang ada di rumah, senang ada di sekolah, senang juga di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan. Sehingga kita akan disukai Tuhan dan disukai oleh sesama kita, teman kita, dan orang tua kita. Puji Tuhan. Yang kedua, aku senang dan aku mendengar. Senang pertama tadi, Samuel senang di rumah Tuhan. Dan karena dia senang di rumah Tuhan, dia disukai oleh Tuhan. Karena dia disukai oleh Tuhan, Tuhan bersuara, memberikan pesannya kepada Samuel.
diberikan pesan penting, dia mendapat firman Tuhan, wah, perkataan Tuhan, wah, itu adalah keistimewaan yang luar biasa. Di satu hari Samuel ini sedang istirahat di bait suci, juga ya Imam Eli yang sebagai bapak rohaninya juga sama-sama tidur. Di malam itu tiba-tiba terdengar suara, Samuel. Wah, Samuel mendengarnya. Oh, ada yang memanggil namaku. Dia bangun dan kemudian dia pergi ke bapaknya Imam Eli. Karena dia pikir pasti ini Imam Eli ini yang panggil saya. Dia datangi. Bapak, apakah engkau memanggil aku? Dia bangunin Imam Eli. Imam Eli berkata, oh bukan anakku. Sekarang kamu pergi tidur, aku tidak memanggilmu. Aduh, dia kembali pergi, dia kembali tidur. Yang kedua kali juga terdengar lagi panggilan, Samuel. Wah, dia pergi lagi. Kemudian Imam Eli juga berkata, bukan aku yang memanggil, sampai 3 kali. Dan akhirnya Imam Eli mengerti karena dia juga pernah mendengar suara Tuhan. Pernah mendapat penglihatan, Tuhan berbicara kepada dia. Sebab itu dia sudah mengerti, ini Tuhan yang berbicara sama Samuel nih. Sehingga dia berkata kepada Samuel, nak, kamu kembali tidur, dan nanti kalau ada suara lagi yang memanggil namamu, katakan bahwa Tuhan, aku mendengar, aku siap dan aku mendengar suaramu. Katakan seperti itu. Dan betul, Samuel kembali tidur dan benar dia mendengar suara Tuhan lagi. Samuel, Tuhan berbicara kepada Samuel. Luar biasa, Tuhan bicara. Tuhan menampakkan dirinya, ya, dan memberi pesan kepada Samuel tentang keluarga Imam Eli, tentang bangsa Israel. Pesan-pesan penting. Hanya kepada orang tertentu yang disampaikan Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya dan yang dipercayainya. Sangat luar biasa kalau kita mendengar suara Tuhan. Mungkin hari-hari ini tidak sama lagi dengan zamannya Imam Eli atau Samuel. Dan hari-hari ini Tuhan tidak lagi utus malaikatnya, tetapi kita bisa mendengar suara Tuhan lewat kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau kita mau dengar suara Tuhan, Tuhan bicara lewat firman-Nya. Mungkin kita sedang dalam sendiri, mungkin nunggu papa mama dijemput di sekolah. Teman yang lain sudah pergi semua, kita mulai takut. Jangan-jangan lupa dan sebagainya. Kita lupa. Tapi kalau kita suka hafal firman Tuhan, Tuhan bisa bicara. Di dalam hati kita ingat ayat hafalan. Jangan takut, aku menyertaimu. Atau jangan takut, aku memegangmu. Kita ingat firman Tuhan. Itu suara Tuhan berbicara di hati kita. Walau lewat ayat hafalan, atau mungkin lewat kita sama-sama baca Alkitab dengan keluarga, kita ingat kata-kata tertentu dari firman Tuhan. Tuhan bicara sama kita, sehingga hati kita damai, hati kita tenang. Kita tiba-tiba ingat, dan pesan itu membuat hati kita tenang. Itu Tuhan berbicara kepada kita. Jadi hari-hari ini, mari kita aku suka di rumah Tuhan. Kalau kita suka di rumah Tuhan, di sana kita akan mendengar firman Tuhan. Dan hati kita akan damai, kita akan bertumbuh, dan kita akan diberkati Tuhan seperti Samuel diberkati Tuhan. Disenangi oleh Tuhan dan juga sesama manusia. Disenangi oleh bupati aja sudah sangat bangga. Apalagi presiden, sangat bangga. Apalagi Tuhan. Waduh, itu sangat luar biasa. Mari kita, anak-anakku semua, jadikan hidup kita, hidup anak-anakku, hidup sebagai guru Om Sandra juga, jadikan hidup kita disenangi Tuhan, sehingga kita dengar suaranya,
pesannya untuk hidup kita, untuk masa depan kita, sehingga kita berjalan dengan pasti karena Tuhan beri kita petunjuk-petunjuk. Puji Tuhan. Tuhan Yesus selalu berkati kita semua sehingga kita senang di Rabu Ceria, senang mendengar firman Tuhan, dan kita akan diberkati Tuhan. Kita akan berdoa akhir acara kita pada kesempatan ini. Mari tangan dilipat dan mata ditutup, kita berdoa menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau belajar dari Samuel yang suka di rumah Tuhan, sehingga kami diarahkan, dituntun, dipimpin oleh Tuhan lewat perkataan-perkataan firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Itulah yang akan memberi kami kekuatan, memberi kami kehidupan, sehingga jalan hidup kami jalan menuju sorga, jalan menuju kemenangan, jalan yang diberkati Tuhan. Kami sangat senang hari ini karena Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kami. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Rabu Ceria berikutnya.